Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 3ds Max lagi ya. Untuk kali ini versi 2020 untuk kalian yang memakai versi sesudahnya atau sebelumnya ya. Insya Allah ini tidak jauh berbeda ya, seperti itu. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita akan mulai membuat rumah sederhana ya. Seperti apa? Langsung saja kita mulai. Kita fokus ke perspektif sebelah kanan bawah ini ya. Langsung kita maksimis seperti ini. Kemudian kita pakai box ya, ini diarahkan ke home dulu supaya balik ke letak perspektif pandangan awalnya dulu ya. Kemudian kita bentangkan seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan seperti ini. Untuk warna lebih baik pakai warna ya, oke lah, ini nggak apa-apa. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk bagian ini ya, yang belum pandangannya belum advance itu dirubah menjadi advance supaya nanti garis-garisnya terlihat ya, seperti itu. Ini pastikan di advance ya, centang advance-nya ya, centang seperti ini. Oke, lanjut kita ke projectnya ya. Kemudian kita klik kanan, pastikan pakai select object dulu ya. Kemudian pilih objeknya ya, atau kalau mau pasti terpilih objeknya tinggal klik ini ya, di sebelah kiri tuh ya ada nama-nama objeknya. Klik kanan, kemudian convert to editable poly ya. Kita mulai mengedit box ini ya dengan cara macam-macam. Ada vertex, ada cara vertex, ada cara edge ya, ada cara border, polygon ya, elemen. Sekarang kita pakai seleksi yang edge dulu seperti ini. Bagian pojok dan pojok kita klik seperti ini, kemudian kita connect. Nah, seperti ini ya. Kalau ada kesalahan tinggal di Ctrl Z aja ya, jadi ntar balik ke satu step ke sebelumnya ya. Kalau Ctrl Z tuh, kalau dua step berarti ya Ctrl Z nya 2 kali seperti itu ya. Ini sudah seperti ini. Kemudian pilih select and move, kemudian sumbu Z tarik ke atas ya, udah kelihatan ya, bakalan jadi rumah seperti itu ya, seperti ini. Kemudian ganti lagi versi seleksinya jadi vertex. Sekarang kita seleksi titik-titik, 4 titik di pojok ya. Ini yang merah nyala berarti sudah terseleksi ya. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita connect seperti ini. Nah, kalau sudah connect seperti ini, kita seleksi lagi. Sekarang pakai beda lagi nih, pakai polygon. Kalau polygon seleksinya tuh pakai seperti ini ya. Nah, ini polygon. Oke, yang kita seleksi atapnya ya seperti ini. Pastikan yang terpilih seperti ini. Atapnya bagian merah berarti sudah terseleksi ya. Oke, kemudian pilih extrude seperti ini. Kemudian ini disesuaikan poinnya, mau setinggi apa, segini cukup saya rasa. Kemudian centang kalau sudah. Terus kita kasih sayap ya rumahnya ya. Kita kasih sayap seperti ini. Kemudian kita extrude. Nah, panjang juga disesuaikan ya. Ini untuk payung rumah sampingnya. Kalau sudah dicentang, kemudian diposisikan, disesuaikan seperti ini ya. Karena kan untuk turunnya air hujan ya, tergantung keperluan juga sih mau dibuat seperti apa. Ini depan dan belakang juga diseleksi seperti ini. Kemudian di extrude lagi, poin extrude-nya ya, bukan extrude-nya ya, seperti ini. Nah, terserah kalian menyebutnya extrude atau extrude ya. Oke, ini kemudian sesuaikan. Kalau sudah centang bisa diturunkan juga seperti ini sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah, kita akan memisahkan atapnya ya dengan kotak bagian bawahnya. Kita seleksi dulu pakai apa ya enaknya ya, pakai polygon lah ya, seperti ini. Pastikan terseleksi bagian atapnya, seluruh bagian atapnya pastikan terseleksi. Dan yang nggak diseleksi itu juga jangan sampai kena ya, karena akan kita pisahkan
seperti ini. Sepertinya sudah cukup, sudah sempurna seleksi atapnya. Kemudian sebelah kanan kamu cari namanya detach ya, untuk memisahkan objek tersebut. Atap ya kita kasih nama atap gitu aja ya, atau genteng atau apalah pokoknya. Kalau sudah tinggal di OK. Kalau sudah di OK, kiri atas ini kamu lihat ya, ini bagian atap berarti yang ini ya. Tuh kamu pindah pakai select and move ini ya ke atas supaya nggak ganggu ya. Ya sebenarnya di disable gini juga bisa ya, tapi oke lah, terserah enaknya bagaimana gitu ya. Oke, lanjut, kita sekarang akan membuat lubang pintu dan lubang jendela seperti itu ya. Oke, kita buat di depan seperti ini. Kita seleksi via edge kayaknya ya. Coba saya cek dulu. Ini harus dipilih dulu ya boxnya ya. Box kan bagian bawah, atap ya atap, nih box ya. Bentar. Oke, boxnya yang ini ya. Seleksi pakai edge ya. Oke, pakai edge atas dan bawah. Kontrolnya ditahan ya kalau nyeleksi ya. Udah tau lah ya harusnya ya. Dasar banget soalnya itu. Oke, seperti ini. Kemudian kamu connect dan kemudian kamu chamfer. Apa gunanya chamfer, Pak? Kalau udah di chamfer ya atau di chamfer ini ya, ini bisa dibelah seperti ini. Kemudian digeser ke kanan seperti ini. Kalau pintunya di kiri ya kiri, kalau pintunya kanan ya sebelah kanan. Kanannya saya ya. Oke, kalau sudah kemudian di connect, chamfer lagi seperti ini. Kalau udah gelap kayak gini ini abaikan aja ya, ini bug dari 3ds Max 2020 sih setahu saya, tapi is oke, nggak ganggu amat kok ya, nanti akan fix sendiri. Chamfer sudah. Kemudian kalau mau dihapus pintunya ya tinggal seleksi via polygon ya, ini pintunya, terus di delete. Nah, ini udah bolong ya, tuh bolong. Sekarang kita buat jendelanya. Oke, jendelanya kita pakai seleksi edge lagi ya, garis atas garis bawah, kemudian di connect, chamfer seperti ini. Setelah itu di connect lagi, nggak usah di chamfer karena udah otomatis dia terchamfer ya, tercamfer. Disesuaikan, misalkan jendelanya segini aja, geser ke atas seperti ini. Misal jendelanya di sini ya, kemudian dihapus jendelanya pakai polygon kayak gini. Dan ini bolong ya, sudah ya. Pak, rumahnya tipis. Nah, kita tebalkan pakai material sebentar, ini dirubah jadi select object dulu ya. Kemudian dipilih objeknya, ini diklik dulu poligonnya supaya nggak nyeleksi via polygon ya. Kemudian select object, pilih objeknya, kamu arahkan ke sini atas, modify ini ya. Modifier listnya kamu kasih namanya, cari namanya cell kayak gini. Nah, cell SHELL ya. Nah, dia akan tebal seperti ini. Inner amountnya tinggal dinaikkan kalau mau dia tebal ke dalam, kalau outer amount berarti dia tebal keluar tuh, seperti itu ya. Oke, mana pakai inner aja kali ya. Oke, inner aja biar tebal ke dalam ya. Cukup lah ya, nggak usah tebal-tebal lah. Semana ya, segini kali ya. Cukup. Sekarang kita buat pintunya dan jendelanya ya. Oke, buat pintu dan jendelanya kita keluar dulu dari perspektif pandangan ini. Kita fokus ke left ya. Nah, bagian sini dari depan ya. Ya, ini harusnya pandangan dari depan ya, karena ini jendelanya, ini pintunya. Kita kasih box lagi, sesuaikan seperti ini. Tebalnya ya tinggal disesuaikan juga, nggak perlu tebal-tebal, segini. Kemudian pintunya sini juga tebalnya sesuaikan aja. Nah, kalau sudah, balik lagi ke select object, perspektif dipilih ya, pandangan perspektif dipilih, kemudian di max lagi.
tinggal dimaju mundurkan saja seperti ini ya. Seperti ini. Kalau mau dibuat seperti seakan-akan terbuka, itu bisa pakai select and rotate, diputer kayak gini ya, terus sesuaikan lagi. Kayaknya keluar aja ya, bukanya gini ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Pintunya dibuat terbuka ke dalam gitu aja ya. Ini kemudian disesuaikan dulu, puter gini ya, kemudian disesuaikan seperti ini. Oke, udah. Kemudian gentengnya genteng atap ya, atapnya turunin ke bawah seperti ini, turunkan ke bawah. Mungkin bisa kita kasih sedikit material lah ya di atapnya saja, pakai editable poly via polygon nanti ya. Yang ini kita kasih atap mungkin ya. Caranya gimana Pak? Untuk material editor tuh tinggal cari material editor nih, atau untuk shortcutnya M ya. Pilih, kemudian pilih slot yang kosong. Kalau mau rapih mulai pojok kiri ya. Kemudian diffuse, bagian sini ada poin kotak seperti ini, tulisan non tuh dipilih. Kemudian ke bitmap, karena kita akan mengambil gambar dari luar. Tadi ada gambar-gambar default yang bisa langsung dipakai ya. Dan lanjut ke praktikum 1 sini ya. Ini atap udah saya siapin sih. Oke, kemudian tinggal pilih assign material to selection ya, bagian sini. Kemudian show set material. Nah, jadinya seperti ini ya. Tuh gentengnya ya. Tinggal disesuaikan kerapatannya, ketebalannya seperti ini ya. Oke, begitu aja. Terus untuk alasnya ya kita pakai box aja lagi ya. Box seperti ini. Bentar. Jatuh kemana tuh boxnya? Oke, gentengnya biarin gini aja lah. Boxnya di sini nih, boxnya nih kita buat gini, kemudian nah seperti ini. Untuk posisi langsung di bentar ya, ini disesuaikan kan segini, misalkan dilebarkan juga bisa pakai select and uniform scale ya, segini mungkin. Ini juga kita kasih material sebentar, material editor kita geser ke sini, kita isi ya materialnya, pakai tanah aja ya, misalkan tanah. Kemudian dipilih objeknya mana yang mau dikasih material, pilih assign material dan lanjut show set lagi seperti ini. Disesuaikan tilingnya, kerapatannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, seperti ini. Ini udah berapa menit ya? Apa-apa, lanjut aja kita ke sekalian ya, kita ke perspektif pandangan kamera ya. Kamera kita langsung pilih yang ini, sebelah kanan ada kameras, gambar kamera video itu ya. Kemudian kita taruh di mana ya? Sini deh. Sementara taruh situ dulu, ntar kan kita bisa atur ya. Mana lagi? Free. Kemudian kita pilih free ya, kameranya mode free. Kemudian taruh di tengah, tarik ke atas gini ya. Kemudian bisa disesuaikan dulu posisinya. Mungkin seperti ini nih, kebalik sih. Kebalik kayaknya. Sesuaikan posisinya kayak gini. Untuk perspektif pandangan kita sebagai kamera di mana Pak? Tinggal arahkan ke perspektif, kemudian ada kamera di sini, kamera 001. Nah, ini ya. Nih, kebalik nih kameranya berarti ya. Balik.
balik, perspektif pandangannya kita balikin lagi, berarti kameranya kebalik ya. Oke, mana kameranya? Ini kameranya. Kalau kebalik berarti yang bener gini ya, putar begini. Nah, ini udah bener sih, ini udah betul ini ya, seperti ini. Agak diturunin mungkin kayak gini. Kamera ya udah betul seperti ini, tapi sepertinya kameranya ditaruh di depan aja ya, di depan sebentar. Ini dipindah dulu, kemudian diputar, misalkan dari depan sebelah sini. Ini kurang ke belakang, kamera cek, lumayan lah ya, lumayan seginilah kira-kira boleh. Kemudian setelah ini kita animasikan langsung saja ya, kita animasikan nih. Auto key-nya dinyalain sebelah kanan bawah nih, auto key dinyalain ya. Untuk timelinenya sampai 100 saja ya, kan cuma buat contoh aja, panjang-panjang juga nanti malah kelamaan rendernya, seperti itu. Nih kalau sudah, pilih select and move ya, supaya kita bisa menggerak-gerakkan kameranya. Ini digeser misal ke 40, nih kameranya bisa bergeser ke sini, anggaplah seperti itu. Kemudian ke gimana sih, ke kanan, ke kiri ya. Kemudian ini bisa digeser lagi, mungkin bisa berputar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir mungkin bisa ke bawah ya, atau ke atas, bebas sih. Bawah seperti ini, kurang ke bawah. Dia dinaikkan ke atas gini, nah, terus ke depan coba. Nah udah gitu ya, kemudian di play. Oke, kalau perspektifnya dirubah menjadi kameras, jadi seperti ini ya. Nah seperti itu ya. Oke, kita render dengan posisi seperti ini. Rendernya mana? Render setup, boleh pakai ini. Kemudian ini dipindah ke range ya, ini sampai 100, timelinenya sudah. Kemudian custom nih, biasanya sih kalau di Indonesia pakai PAL ya, biasanya pakai PAL, atau bisa disesuaikan sendiri resolusinya ya. Kemudian outputnya kita taruh di mana ya, sini aja lah ya. File name-nya contoh, formatnya kalau video ya AVI ya, seperti itu. Kalau sudah bisa langsung di save. Ini uncompress aja, nggak usah dikompres. Kemudian kita oke, dan langsung render. Ini kalau rendernya kelamaan bisa di skip ya. Oke, kita langsung cek hasilnya di sini. Ya ini dia hasilnya ya. Kalau misalkan kurang jernih ya bisa tinggal ditingkatkan aja kualitasnya waktu render tadi ya, seperti itu. Ini cuman 170 MB 3 detik ya. Oke, jadi bisa dikira-kira lah ya, gampang lah kalau untuk convert ya, misalkan filenya terlalu besar. Oke, jadi seperti itu ya, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, amin. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.